Mari kita mempersiapkan diri untuk pembacaan firman Tuhan. Bacaan Alkitab terambil dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 23. Kita siapkan bacaannya. Lukas 24 ayat 50 dan sampai 53. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena pada hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama beribadah, merayakan hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Suatu pewujudan kemenangan ilahi setelah kematian lalu bangkit dan kini naik ke surga. Kami akan membaca firman-Mu supaya kehidupan kami terus-menerus dibangkitkan, bahkan terus-menerus naik dalam koridor karya keselamatan Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami umat-Mu, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online melalui live streaming, memperoleh kekuatan daripada Roh Kudus, hikmat-Nya, menolong kami untuk mengerti kehendak-Mu dan terutama dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Allah, kami sedia mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 dengan perikop kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangan memberkati mereka. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Salam. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah mati, lalu kemudian bangkit, 40 hari sebelum naik, ia melaksanakan karya-karya terakhirnya, terutama memberikan penguatan-penguatan kepada murid-muridnya. Setelah itu, ia naik ke sorga yang kita peringati pada hari ini. Dan 10 hari nanti, yaitu awal Juni, minggu pertama Juni, kita akan merayakan ketuangan Roh Kudus. Sebab janjinya, dia akan naik tapi tidak meninggalkan murid-murid. Murid-murid akan mendapatkan teman atau dalam bahasanya penolong, sahabat, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara, saya pernah mengikuti konsernya Bapak Stephen Tong. Tentu kita kenal Bapak Stephen Tong ya, pendeta pendiri dari Gereja Reformed Injil Indonesia GRI. Jadi di Kemayoran, gedung bundarnya yang besar itu, di lantai 3 atau lantai 4 saya lupa, di situ ada ruang orkestra yang sangat megah. Itu konon katanya itu yang terbaik di Asia Tenggara. Nah, dia selalu melaksanakan orkestra di situ ya, karena dia itu seorang komposisi, seorang musikus komposisi juga. Jadi kalau sudah konser wah enak. Nah, ceritanya adalah itu memang kerinduan dia dari awal. Ketika dia menjadi pendeta, dia menciptakan lagu-lagu, dia ingin suatu ruang orkestra. Tapi ruang orkestra yang betul-betul seperti yang di barat itu. Yang memang orkestra, lengkap ya, dengan timnya. Nah, dia mengajukan proposal, minta dana ke pemerintah, minta dana baik pemerintah daerah maupun ke pemerintah pusat. Lama tapi tidak terwujud. Tidak ada jawaban. Lalu dia sadar, kenapa saya minta kepada manusia? Kenapa saya tidak minta ke Tuhan? Langsung dia minta jemaatnya, kita bergandengan tangan. Tuhan,
kami memerlukan ruang kesaksian baru, yaitu ruang orkestra untuk menyanyikan lagu-lagu pujian di dalam ruang ini. Saudara-saudara, setelah mereka berdoa begitu, mulai sedikit demi sedikit ada jalan. Pengusaha mulai membantu dia, orang-orang yang kemudian tahu tentang apa yang dia rindukan membantu dia, sehingga terwujudlah ruang simfoni, ruang orkestra itu. Jadi kesaksiannya itu menurut saya suatu pelajaran penting bagi kita. Yesus naik ke sorga supaya ada jalan kenaikan bagi kita. Dulu ada seorang tua mengatakan begini, seorang pelayan senior mengatakan begini, hidup ini harus naik. Kalau tidak naik, ya kita akan stuck, mungkin mundur. Jadi semua kita punya intuisi untuk naik. Intuisi untuk berkembang itu bagian dari naik. Intuisi untuk berubah itu juga bagian dari naik. Kita dari kampung mati-matian ke Jakarta, semuanya dalam rangka supaya ada proses naik itu. Semua berdarah-darah, yang lain bekerja, bertahan mati-matian, tinggal sama keluarga, menderita bertahun-tahun. Tujuannya apa? Supaya naik, supaya ada perubahan. Ya, Gary harus ke Makassar misalnya, supaya apa? Supaya naik. Jamal, Roy dan teman-teman berlayar supaya apa? Supaya naik. Ya, hidup ini harus disiasati. Semua, ya. Bu Ros kemarin baru wisuda S1 supaya naik, ya kan? Supaya maju. Siapa lagi nanti ya? Nanti Iti sama Wulan selesai wisuda nanti akan bekerja supaya naik. Semua kita di sini supaya naik. Saya studi supaya tujuannya naik, begitu. Jadi saudara-saudara, hidup ini memang harus naik, ya. Tetapi lakukanlah dengan baik. Nggak usah juga terlalu khawatir, takut, apalagi ngotot-ngototan. Ya, GKST ada di Jakarta, tujuannya supaya GKST kita berkembang, bagian dari naik itu. Ya, ada pospel-pospelnya, tujuannya supaya naik, supaya GKST kita nggak stuck. Kalau GKST hanya ada di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, stuck. Bahkan menurut saya, kita akan menjadi barometer. Barometer mengenai pelayanan GKST untuk membawa perubahan. Karenanya, mari kita siapkan diri untuk mencerminkan pelayanan yang penuh dengan komitmen, pengorbanan, penyerahan diri, nggak mikir uang. Uang itu akan mengikut menurut saya, ya. Uang itu akan ngikut. Ya, karena begini, memang kita tidak mencari uang di gereja. Saya sendiri selalu kalau di mana-mana melayani tidak memikirkan itu. Dikasih iya, kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Di GKST bukan mau sombong, bukan mau pamer. Dengan istri kita berkomitmen jangan dulu ambil honornya atau gajinya. Pasti Tuhan bantu, ya kan? Satu contoh. Dulu saya perlu tentang sesuatu. Ya berdoa, Tuhan berkati saya. Ya kita kan mau maju, ya kan? Tahu-tahu ada yang bilang begini di WA saya, "Baleh, beri rekeningmu, kawan, mana rekeningmu?" Saya kirim. Saya tidak tahu siapa namanya, tapi ini orang pasti kenal saya. Cuma kalau saya tanya, "Baleh, siapa kamu?" Kan malu. Karena begitu akrabnya, "Baleh, beri rekeningmu, pakaturiaku. Baleh, mana rekeningmu? Berikan kepada saya." Langsung kemudian dia kirim. Wih, besar. Saya bilang, "Ini untuk gereja kan?" "Oh tidak, gereja lain. Ini untuk balai, beli-beli masker. Terlalu banyak." So itu persembahan saya. Ya, jadi saya tidak tahu. Nanti beberapa bulan kemudian saya ketemu orang itu, dia bicara, pasti dia ini, bahasanya sama. "Balai, Bambi Bambari, Balai bagaimana kabar?" Saya bilang ini pasti dia. Ya. Waktu itu saya cuma tahu orang baik begitu ya. Saya tulis namanya orang baik ya. Karena bagaimana dia mau ngasih ya. Tapi ya begitulah cara Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita akan menjadi barometer untuk GKST di daerah. Bahkan saya mempunyai satu pengharapan, kita akan membawa angin perubahan ke sana. Kita akan membawa angin perubahan ke sana dari Jakarta. Karena kita ada dalam sebuah hidup yang berdinamika, sangat dinamis. Bertemuan dengan GPIB, GKI,
gereja harismatik dan lain-lain. Satu hal yang saya syukuri ada di Jakarta, saya bisa membereskan diri saya, tidak lagi tersekat-sekat melihat Pantai Kosta, harismatik dan lain-lain itu sebagai lawan. Kalau dulu kan apalah Pantai Kosta, apalah harismatik. Setelah itu saya bereskan. Itu puji syukur. Di daerah itu susah sekali. Mengundang orang Pantai Kosta datang itu susah sekali. Minggu depan kita undang yang dari GBI. Ya, karena saya dengar Budian pulang kampung padahal jadwal dia. Kita undang ya dari GBI. Kita tidak ada masalah kan? Tapi kalau di daerah, oh jangan, itu berat. Jadi kita akan membawa saudara-saudara, tapi tidak usah terlalu ngotot ya untuk maju. Jadi kayak ada quote di TikTok itu begini bunyinya: berjalanlah, tidak usah, tidak perlu berlari. Karena hidup ini tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Mulai dia joget-joget begitu ya. Ya, saudara-saudara, nggak usah ngotot ya. Karena begini, hidup ini harus maju, tetapi ada koridor-koridor yang harus kita ikuti. Saya mau menjelaskan begini sebenarnya. Tuhan datang, lalu kemudian melaksanakan karyanya. Sesudah dia mati, dia bangkit. Sebelum naik ke sorga, dia melakukan beberapa hal yang saya kira nanti harus kita maknai. Dia menjumpai murid-murid. Siapa saja yang Tuhan temui, ada daftarnya. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Boleh dibacakan oleh penatua Nona Reni. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Di situ ada daftar orang-orang yang ditemui oleh Yesus. Nanti saya jelaskan mengapa penting Yesus menemui orang-orang seperti itu. Silakan. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikian firman. Terima kasih. Jadi Yesus menemui orang-orang atau kelompok-kelompok itu untuk apa? Untuk memberi penguatan sekaligus penyadaran bahwa dia berkuasa untuk menolong kita. Untuk menolong kita. Jadi murid-murid yang tadinya mengikuti Yesus, tahu-tahu gurunya yang mereka ikuti sebagai teladan itu, bahkan mereka berharap dia akan menjadi pemimpin yang hebat secara politis, malah mati. Lalu mereka kecewa. Petrus pulang, lalu kemudian melakukan kegiatan hari-harinya, kembali menangkap ikan. Yesus menemui dia, bahkan dengan murid-muridnya, dan mengatakan, lemparkan jalamu ke sebelah kananmu. Semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa, tapi Yesus berkata dari pinggir danau, lemparkanlah jalamu sebelah kanan. Dan ketika mereka melakukan itu, maka mereka mendapatkan tangkapan yang luar biasa sampai begitu banyaknya. Kemudian orang yang mengalami perasaan kecewa lagi ke Emmaus, diberikan penyadaran. Murid-murid lagi gelisah di dalam rumah di atas lantai 2, berdoa terus-menerus. Mereka ditemui, damai sejahtera bagimu. Kaget, pintu terkunci, tapi kok bisa masuk? Untuk apa? Untuk memberi penguatan. Thomas yang tidak percaya, aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku di lambungnya, bahkan di tangannya yang berlubang paku. Lalu kemudian Tuhan datang, Thomas, cucukkan jarimu di telapakku, bahkan di lambungku. Ketika dia lihat, engkau Tuhan Guru, aku percaya kepadamu. Lalu dia berkata, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Mengapa itu dilakukan? Karena periode kita adalah sebuah periode untuk bekerja, melaksanakan pelayanan dengan penuh semangat, suatu komitmen yang tinggi, karena Tuhan ada beserta dengan kita. Ada amin. Ya, jadi kalau cuma persoalan-persoalan kecil, nggak usah patah.
Kalaupun ada tantangan di depan, nggak usah marah atau kemudian tuding menuding. Kadang-kadang dalam rumah, kalau umpamanya terjadi kesalahan, siko sei papa, yuroku to'o. Ane umpamanya banyak fanse anang godi betumoro, imah masei, ronda to'o wengi, nda poti anak kojo anang godi. Kita saling menuding dan itu manusiawi. Yesus ingin kita itu naik, mengalami proses berkembang, bukan cuma berdasarkan kekuatan pikiran dan kekuatan fisik kita, tapi berdasarkan janji-janji Tuhan untuk kehidupan kita ke depan. Nah, karena itu saya ingin mempresentasikan khotbah saya dalam dua hal. Yang pertama, sebelum Yesus naik ke sorga, dia sudah menunjukkan karya-karya terbaiknya plus janjinya. Setelah Yesus naik ke sorga, ini periode kita. Silakan bekerja dalam jaminan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Ya, melalui Roh Kudus. Saudara-saudara, saya punya keyakinan begini. Kalau kita sungguh-sungguh bekerja di dalam jaminan kuasa Tuhan sebagaimana ditunjukkan sebelum dia mengalami penderitaan, bahkan sebelum dia naik ke sorga, maka semuanya akan benar-benar dibangkitkan, dinaikkan dalam kehidupan ini. Dinaikkan. Saya kira tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam hidup, kan? Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tapi selalu saya punya renungan begini kalau ada masalah. Masalah itu pertama-tama untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Masalah yang terjadi itu, oh Tuhan, bagaimana saya? Itu tujuannya supaya kita mendengar kepada Tuhan, ya. Sama dengan orang yang lewat di sebuah lorong. Di lorong tuh, mungkin pernah dengar ini cerita, ada orang lewat di lorong, kemudian ada orang di atas, tukang. Ini tukang buang doi 5.000. Itu orang ambe, pigi. Iya toh? Lalu ada orang kedua, dia lempar lagi doi 5.000. Itu orang ambe, pigi. Ya kan? Nah, tidak lama itu orang yang ambe doi tadi lewat lagi di situ. Ini tukang ambil batu kecil, kalau dia lempar kena kepala. Aduh, siapa yang lempar kita ini? Iya toh? Siapa yang lempar kita ini? Dia bilang saya yang lempar. Lewat-lewat ambil doi, tidak tahu siapa yang kasih itu doi. Hidup kita kan seringkali begitu. Dikasih berkat, lewat. Dikasih kenaikan pangkat, lewat. Dikasih hal yang bagus, lewat. Tidak mau lihat Tuhan, Tuhan sentil. Benu peole aku omavai, donco pura-pura. Tidak mau lihat saya yang kasih berkat selama ini. Jadi kalau disentil Tuhan lewat persoalan, tandanya supaya kita balik kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, sentilan-sentilan Tuhan, masalah-masalah entah penyakit dan lain-lain sebagainya untuk menyelamatkan kita. Dulu kan saya sudah pernah cerita, ada opa yang ngamuk-ngamuk mau pulang kampung naik pesawat, dia telat dikit. Ya, bukan telat dikit ya, entah apa pokoknya di delay begitu, lalu kemudian dia tidak jadi naik. Dia ngamuknya luar biasa, kayak yang di YouTube itu kan, diposting orang yang ngamuk-ngamuk di bandara ya. Menurut saya nggak usah ngamuk bro, nggak usah ngamuk. Ya simple aja, pasti ada maksud Tuhan di situ. Ini opa ngamuk, dia maki-maki itu pegawai, petugas di bandara, baru dia bilang, mulai hari ini saya tidak akan naik pesawat itu lagi. Baru dia pulang. Sorenya dia dengar kabar itu pesawat jatuh. Memang dia tidak akan naik lagi pesawat itu. Baru dia sadar, oh Tuhan, saya semaki-maki itu petugas di bandara, untung saya tidak naik. Masalah itu seringkali terjadi. Selain untuk membuat kita berbalik kepada Tuhan, adalah juga untuk menyelamatkan kita. Yang berikut, yang ketiga, masalah itu terjadi untuk memperluas pikiran dan cara pandang kita tentang anugerah Tuhan. Kadang-kadang lewat masalah yang terjadi baru kita mulai berenung, oh puwe, ya kan? Kayak siapa ya? Oh, kemarin ada opa yang meninggal. Ini opa ini pelatih tenis. Dia kerja tapi juga pelatih tenis. Oh, dia kalau soal tenis maniak. Dia sakit kemarin. Sakit udah kritis, tapi dia masih bisa bicara. Di WhatsApp keluarga dia tulis begini, adik-adik,
Saudaraku, terima kasih untuk perhatian selama ini. Dia banyak bicara, dan yang menyentuh hati kami adalah begini, terutama istrinya. Saya lupa nama istrinya, tapi dia bilang, kamu memang setia selama ini. Saya minta maaf. Karena apa? Karena apa? Selama ini yang jadi istri pertama saya bukan kamu, tapi Tenes. Karena itu kalau sudah bicara Tenes, dia nggak peduli orang lain. Namun setelah saya sakit ini, beberapa waktu lamanya saya lihat kamu setia. Kamu buatkan makanan, kamu buatkan obat, dan lain-lain sebagainya. Oh, itu saudara-saudaranya meneteskan air mata. Pengakuan yang luar biasa dari seorang suami kepada istrinya yang dia abaikan selama ini. Setelah itu beberapa hari kemudian dia meninggal. Itu luar biasa ya. Jadi maksudnya seringkali masalah terjadi untuk membuka cakrawala kita tentang anugerah Tuhan yang kita abaikan. Istri kadang-kadang kita tidak hargai lagi, bukan? Suami tidak kita hargai lagi, bukan? Ataupun saudara-saudara. Ya, makanya saya selalu ngomong dari mimbar ini bagi anak-anak yang masih punya orang tua, nendi kalingani, jangan lupa orang tua. Jangan lupa, masih bisa memberi, berikanlah yang terbaik. Yang terbaik itu tidak harus banyak, tapi bagaimana kita memberi perhatian kepada orang tua. Kalau sudah tidak ada, nanti orang tua menyesal kemudian tidak ada gunanya. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Jadi yang punya kesempatan untuk berbakti buat orang tua, komitmen. Mama, papa, saya bayar listrik tiap bulan. Jangan cuma kirim sasadiki. Iya toh, mau kupakatu. So itu yang dibangga-banggakan. Woi, saya tiap bulan berkirim sama orang tua. Ya kan? Padahal ini orang tua tahu DP gaji besar, kenapa dia cuma kirim seupritnya, sadiki. Jangan. Mulai sekarang, mama, papa, saya bayar listrik tiap bulan. Atau mama, papa, saya bayar yang lain tiap bulan. Mama, papa, ada yang masih kuliah sekolah, saya tanggung dia. Itu nanti kita walaupun orang tua tidak ada, kita tidak menyesal, bahagia rasanya. Ada sesuatu yang kita buat. Jadi saudara-saudara, kadang-kala masalah itu terjadi untuk memperluas cakrawala, baik cakrawala mata kita untuk melihat hal-hal di sekitar, maupun cakrawala mata iman kita. Saudara-saudara, jadi sekarang ini adalah periode di mana kita harus bekerja sekuat tenaga, sekuat hati. Sungguh-sungguh kita tidak tahu ini GKST bagaimana. Kita tidak tahu nanti kita mau punya gedung di mana. Tapi kan saya pernah khotbah, kalau Tuhan memberkati, itu berkatnya itu berlapis-lapis. Kebaikan Tuhan yang disebut tinggi, dalam, kemudian lebar dan panjang itu berkali-kali panjangnya, berkali-kali tingginya, berkali-kali dalamnya, berkali-kali lebarnya, dan kita tidak tahu ujungnya, tapi Tuhan ada di situ. Terutama untuk masa depan kita, Tuhan sudah tahu bagaimana kita akan menjalaninya. Tuhan sudah tahu GKST Gloria Jakarta di mana DP alamat yang benar, ya kan? Ya, alamatnya yang benar dengan gedungnya yang benar. Tidak usah terlalu khawatir tentang hidup ini. Yang penting melayani sungguh-sungguh. Kalau belum kita yang melihatnya, nanti generasi kita yang akan melihatnya. Karena gereja yang ditumbuhkan Tuhan tidak pernah sia-sia. Ada amin. Selalu bertumbuh, selalu bertumbuh. Nah, untuk bertumbuh, saya punya pemahaman, atau untuk berkembang sebagai bagian dari proses naik itu, saya punya pemahaman, lakukanlah sesuatu dengan tepat dan benar, dengan baik, dengan tulus, dengan penuh penyerahan diri, dengan komitmen yang tinggi, Saudara-saudara, saya mau tekankan bagian ini karena itu penting sekali untuk kita. Jangan lihat segala sesuatu secara fisikal, ya, secara lahiriah. Tetapi lihatlah bahwa apa yang kita kerjakan ini itu sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan atau tidak. Saya punya rumah, saya punya pekerjaan, saya punya gaji, saya punya teman-teman, saya punya segala sesuatu, saya punya studi, saya punya
prestasi-prestasi, ajukan pertanyaan besar ini. Apakah itu untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Apakah untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Karena periode kita adalah periode untuk menuntaskan pekerjaan-pekerjaan gereja yang ada sebagai pekerjaan rumah umat Tuhan, mulai dari murid-murid. Nah, karenanya tidak ada orang mengatakan saya terlalu sibuk. Saya kalau orang bilang misalnya ya, saya kalau misalnya kita ajak begini, aduh Pak, saya saya sibuk. Saya pikir kamu bisa bilang begitu kepada Tuhan? Terlalu sibuk? Emang sibuk apa sih? Saya sibuk apa sih? Justru dulu ada pendeta yang mengatakan Tuhan panggil Anda bukan karena Anda diam-diam, tapi karena Anda sibuk. Makanya Tuhan panggil supaya kesibukanmu jangan cuma di dunia, tapi juga menjadi kesibukan yang luar biasa mulianya di gereja. Itu ya. Jadi saudara-saudara, saya mikir gitu loh, sesibuk apa sih kita sampai itu kita jadikan alasan untuk tidak melakukan pekerjaan Tuhan, padahal kita udah berkomitmen. Ya, kalau soal kelemahan karena sakit penyakit, udahlah. Ya, saya pernah bahas beberapa kali itu. Tapi kalau cuma flu, saya bilang jangan jadikan alasan itu ya. Jangan jadikan alasan ya. Kemarin kami berkunjung ke Om Bingo. Oma itu sakit. Ya, kita udah tahu sakitnya stroke ya. Tapi kemudian dioperasi payudara. Ya, operasi payudara. Hari Jumat besok mau dengar hasilnya, hasil biopsinya, apakah ganas atau tidak. Kita doakan supaya tidak ganas. Kalau agak ganas mau dibawa ke Singapura, karena ada yang mengatakan diproses di sana saja. Sesudah itu udah malam, tapi karena Pendeta Yanti mengajak melayani, ada dulu jemaat yang mendaftar di GKST, lalu Pendeta Yanti berkati di Hambalang. Nah, dia sudah melahirkan anaknya laki, ya, laki Marbun. Tetapi dia mengalami kekurangan. Ya nggak apa-apa ya, saya cerita ya. Ininya bolong, ya, bolong. Tapi mereka puji Tuhan, neneknya puji Tuhan, anak ini ibunya si Iren puji Tuhan. Kami terus berdoa Pak Pendeta. Kami percaya Tuhan akan pulihkan. Mereka lagi konsultasi kepada dokter yang bersedia untuk memasang ya semacam implan untuk membantu pertumbuhan dagingnya, supaya kemudian, karena dokter itu sudah melakukan itu beberapa kali, ya kan? Ya, jadi saya bilang rasa syukurmu itu sangat membantu proses pemulihan anak terkasih laki. Karena kalau terjadi sesuatu lalu kemudian kita tuding-tudingan, saling menyalahkan, tidak melayani Tuhan, oh itu akan menjadi persoalan berat. Saudara, Tuhan sudah naik. Banyak orang mengalami kenaikan-kenaikan, tapi itu kenaikan semu. Ada yang bilang sudah ada yang naik sorga. Sorga itu apa sih? Suatu kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan secara totality. Tidak ada lagi kekurangan. Makanya Yesus mengatakan ketika ada orang Yahudi bertanya, Tuhan, ini ibu suaminya udah meninggal, lalu diganti lagi dengan penggantinya, masih saudaranya juga, sampai yang keberikut, yang keberikut, yang keberikut. Lalu mereka bertanya, Tuhan, nanti di sorga siapa suaminya yang sah? Tuhan mengatakan, di sorga tidak ada urusan kawin-mawin, sebab di sana kita sudah dimuliakan. Yang pincang menjadi sempurna, yang berdosa menjadi suci. Tidak ada lagi hubungan-hubungan di dalam dunia ini yang kemudian diduplikasi. Memang kita berjumpa dengan orang tua kita, berjumpa dengan saudara kita, bukan dalam perasaan dunia, tapi dalam perasaan orang yang dimuliakan. Kita berjumpa dengan setiap orang di sana, tapi dalam perasaan yang dimuliakan. Tapi ada yang mengatakan, saya so naik sorga Pak Pendeta. Wih, hebat sekali so naik sorga. Ada di sini yang punya mimpi naik sorga? Siapa yang sudah pernah mimpi naik sorga? Saudara-saudara, yang pertama sebelum saya jelaskan soal sorga, tapi bukan ruang di dalam sorga ya, karena ruang di dalam sorga tidak ada yang tahu. Kita hanya baca di Wahyu.
Yang pertama saya mau mengatakan, ada yang pernah mimpi ketemu Tuhan? Ada yang pernah mimpi ketemu Tuhan Yesus? Atau mimpi dibawa ke surga? Itu artinya Anda dipanggil untuk menjadi pelayan. Tidak ada yang lain. Dipanggil untuk menjadi pelayan. Tidak ada yang lain. Paulus bilang dalam pembacaan tadi, dalam 1 Korintus 5 ayat 15 ayat 5 sampai 8, aku juga dijumpai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk dipanggil dalam pelayanan. Oke. Saudara, kalau orang mengatakan saya pernah naik surga lalu pulang, atau ada yang mengatakan saya pernah dibawa ke suatu tempat oleh Tuhan, itu bukan surga dalam arti yang sebenarnya. Itu dimensi-dimensi surga. Ya. Dimensi-dimensi surga yang sangat kecil yang kita boleh lihat, yang diberitahukan kepada kita. Belum surga dalam arti yang sesungguhnya. Namun dimensi itu betapa indahnya, bukan? Betapa kimilaunya, betapa mengagumkannya, luar biasa, bukan? Jadi dimensi-dimensi itu diberitahukan kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan hendak memakai kita sebelum kembali dalam arti yang sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengalami penglihatan, panggilan, perjumpaan dengan Tuhan, atau pernah melihat dimensi surga, jangan bertanya-tanya apa tujuan Tuhan. Kembalilah, 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 dan melayanilah. Sama dengan tantenya Pak Jemi. Ya, tantenya Pak Jemi, karena ada bapak tuanya Pak Jemi dulu di Palu. Ya, nggak apa-apa saya cerita dikit ya. Ini orang rajinnya luar biasa. Ini Papa Soa di Palu itu. Ya, Papa siapa Pak Jemi? Hah? Papa siapa? Papa siapa dibilang? Pak Cornelis. Ya, yang saya bilang tadi Papa siapa? Papa Cornelis. Bapak Cornelis ya. Ya kita tahu namanya Pak Cornelis Pesoa. Itu rajin luar biasa. Tapi jangan minta berdoa. Oh, dia menghindar. Oh, jangan. Oh, jangan. Dia bilang Pak Pendeta jangan suruh berdoa. Lebih baik saya cuci piring. Ya. Kalau ada pesta lebih baik saya pasang tenda. Jangan suruh berdoa. Sampai dia tua dia tidak pernah berdoa, apalagi mau disuruh berdoa di muka umum. Oh, dia tidak berani. Sekali waktu dia kan guru, penilik sekolah ajak dia ke Kulawi untuk menilik sekolah yang ada di sana. Selesai acara, kebetulan itu sekolah banyak orang Kristen, yang penilik ini Islam. Lalu bilang begini, Pak Cornelis ini mau makan, tolong berdoa secara Kristen. Itu dia langsung gugup luar biasa. Itu totofore, memang keringat basah. Tapi karena yang Islam yang minta tidak mungkin dia tolak. Akhirnya dia bilang, mari kita berdosa. Mau bilang mari kita berdoa, mari kita berdosa. Ya kan? Mari kita berdoa. Itu keringat luar biasa, keringat. Wah, tapi selesai juga. Langsung dia pulang di Palu. Dia cerita kepada kami, kamu kalau disuruh berdoa lebih baik kamu terima. Kamu tolak terus, akhirnya akan dapat di mana kamu tidak akan bisa menolak. Ya, jadi itu yang saya sungguh luar biasa begitu ya. Nah, yang kedua kesaksian dari istri Pak Cornelis. Dia Muslim, orang Mandar, Mandar ya, kalau tidak salah. Memang mereka sepakat tidak akan saling mempengaruhi, tidak akan saling mempengaruhi. Jadi mereka biasa, ya masing-masing menjalani keyakinannya. Tetapi Pak Cornelius bilang kepada kami, saya berdoa pagi, siang, malam, Tuhan, satu kerinduan saya, sekali waktu kelak saya bisa kebaktian sama-sama dengan istri saya. Dia berdoa 30 tahun. Pada tahun ke-30 dia menyerah. Dia bilang, Tuhan, saya pasrah dan yakin tidak mungkin. Saya pasrah dan tidak mungkin. Lalu apa yang terjadi? Di saat dia berkata Tuhan tidak mungkin, terjadi sesuatu kepada istrinya. Ya, jadi istrinya bercerita kepada saya waktu saya datang ke rumahnya. Dia bilang, Pak Pendeta, ada 3 peristiwa terjadi berturut-turut. Jadi saya lagi tidur, suami saya waktu itu belum datang, saya tidur. Tapi saya tidak tidur, saya masih sadar. Tiba-tiba saya lihat ada buku jatuh, buku hitam jatuh, gedebuk begitu ya.
Kalau buku itu bahasa Inggrisnya apa, Jamal? Ya kan? Buku bahasa Inggris apa? Bahasa Inggrisnya. Apa bahasa Inggrisnya, Ul? Book toh? Kalau buku jatuh, gedebuk. Ya, begitu. Buku jatuh. Itu dulu anak-anak yang ngajar sama saya. Dia bilang, Pak Pendeta, buku dalam bahasa Inggrisnya apa? Book lah. Kalau buku jatuh, fall book. Saya tidak tahu apa waktu. Salah Pak Pendeta, itu apa dong? Gedebuk. Gedebuk gitu ya. Dia bilang buku jatuh tapi persis kayak Alkitab. Dia bilang, kenapa ya ada Alkitab jatuh? Tapi dia abaikan. Besoknya jam yang sama dia lihat ada sesuatu yang jatuh, bunyi kayak kayu berpalang. Dia bilang itu salib. Tung. Ya, bunyi kayu bagaimana sih? Bukan tung ya kalau bunyi kayu ya. Ya, plak, begitulah. Dia lihat salib, habis itu hilang. Ya, itu salib itu kan dulu pakai kolambu ya. Pak Jemi di rumah pakai kolambu dia ya. Ya. Nah, itu kena kolambu baru jatuh. Dia bilang apa ini? Dia abaikan. Dan hari ketiga pada jam malam yang sama, itu dia lihat sinar. Terang sekali dalam bentuk salib. Dia kasih tunjuk sama saya, itu Pak Pendeta. Dia ajak saya masuk ke kamar, itu Pak Pendeta. Di mana salib itu saya taruh, di situlah sinar itu. Nah, besoknya dia bingung, dia cari pendeta. Pak Pendeta, saya mendapatkan penglihatan ini. Pak Pendeta cuma tanya, jadinya berturut-turut atau selang-seling? Berturut-turut. Sudah, Tuhan panggil kamu. Dia mikir, tapi hatinya bergelora. Dan akhirnya tanpa diketahui oleh suaminya, dia pergi cari pendeta, minta dibaptis. Sesudah pendeta oke bimbing, mau siap bimbing, baru dia bilang sama suaminya, Pak, saya mau dibaptis. Itu suaminya nangis minta ampun. Tuhan, saya sudah mengatakan tidak mungkin terjadi, tapi terjadi. Ya, 30 tahun berdoa. Kita minta apa? Ya, Abed minta jodoh doa ya. Abed ya, minta jodoh doa ya. Berdoa Abed. Berdoa. Abed berdoanya 30 tahun ya. Abed bilang 30 tahun berdoa saya seopa-opa. 30 tahun berdoa. Minta apa kita? Saya mau tanya, sudah berapa tahun berdoa? Nih pas baru 1 tahun sudah menyerah. Ini 30 tahun. Pagi, siang, malam. Mengapa saya ceritakan ini? Ada kuasa yang tidak kita bisa cerna dengan pikiran kita yang datang dari Tuhan. Itulah yang harus mendorong kita untuk melakukan apapun dalam pekerjaan kita. Sudah, silakan bekerja, maju, tapi jangan berhenti doamu. Rencanakan apa yang mau kita bangun, tapi jangan berhenti untuk berdoa. Karena orang-orang yang berdoa itu akan dibuat Tuhan sungguh sangat berkembang. Karena itu dalam proses seperti ini saya ingin mengatakan, bersihkan hati. Jangan ada dendam, dengki, apalagi kebencian. Apalagi mau membangun pelayanan, masih ada trik-trik ataupun sesuatu yang disebut dengan saya tidak suka A, saya tidak suka B. Jangan lakukan itu. Saya diajari oleh seorang pendeta GBI yang sekarang melayani di Melaka. Dia punya moto apa? Dari zero to hero. Dia membuka pelayanan dari nol, dari dia kos. Sekarang dia punya gereja GBI besar di 3 tempat, yaitu di Melaka, di Seremban, dan di Kajang. Itu adalah kota-kota yang ada sebelum KL, Kuala Lumpur, dan saya sudah melayani beberapa kali di situ. Luar biasa pelayanan. Dia bilang, Pinehas, karena saya panggil dia abang. Dia bilang, Pinehas, jangan simpan rasa sakit hati, dendam, dengki. Tidak akan terjadi pelayanan yang sebenarnya. Karena koridor kita adalah koridor Tuhan yang bangkit dan naik. Tujuannya satu, sorga. Kalau tidak pakai koridor ini, kita akan mental, kita akan tersingkir, kita akan mengalami
Jangan pakai saya tidak suka, saya tidak suka, saya marah, saya benci. Jangan. Saya harap GKI Ste Gloria, Pospel Cibubur, Pospel Bekasi akan menjadi barometer pelayanan, bukan cuma sekedar menjadi contoh dari hal-hal organisatoris, pembaharuan, tapi juga yang paling penting dalam kerangka iman. Ya, kalau itu kita pakai, Tuhan buat berkembang. Saudara, saya tidak tahu bagaimana Tuhan buat saya berkembang. Tapi saya yakin, selama saya setia melayani, saya percaya Tuhan akan membuat kita menjadi besar. Tetapi setiap orang yang ingin menjadi terbesar harus menaklukkan egonya. Karena waktu murid-murid bertengkar, lalu kemudian mereka merasa paling besar, Petrus merasa dia yang paling senior, Yohanes dia merasa paling dekat dengan Tuhan Yesus, kemudian Bartolomeus merasa dia paling punya kemampuan dalam berbagai-bagai hal, Yudas merasa dia paling kuat, paling pintar memanage keuangan. Tuhan mengatakan, no, bukan itu. Melainkan, siapa yang mau menjadi hamba dari yang lainnya, dialah yang terbesar. Maka itu dia mengambil anak kecil. Siapa yang mau melayani aku seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dari yang lainnya. Itu koridor sorga, kenaikan. Jadi saudara-saudara, saya tidak akan bicara banyak soal di mana Yesus ada sekarang. Dia di sorga dengan kemuliaan yang totality. Kalau ada yang kemudian berjumpa dengan Tuhan, itu hanya dimensi-dimensi. Selanjutnya, Tuhan sedang menanti kita, melihat kita melayani di dunia ini. Dia inginkan kita melayani atau tidak. Karena itu, ada pertanyaan di dalam Alkitab yang mengatakan, kalau dia melihat ke bumi, apakah dia mendapati iman di bumi? Jawablah dalam sebuah komitmen masing-masing. Semoga Tuhan yang bangkit hari ini dan naik ke sorga itu betul-betul memberikan kita kekuatan yang baru. Maju terus saudara-saudara, jangan pernah goyah, jangan pernah lemah. Lakukan, karena periode kita periode bekerja untuk Tuhan. Jaminannya satu, kuasa. Dia memberikan kuasa. Ini kuasa dan Roh Kudus nanti akan saya jelaskan 2 minggu lagi. Tapi saya berikan pembukaannya. Kuasa itu sudah ada pada kita. Kuasa itu sudah ada pada kita. Jangan kemudian meremehkan pertolongan dari Roh Kudus. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Ada amin? Tuhan menolong kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita masuk saat teduh.